Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Yang saya muliakan para alim ulama, para tuan guru, para ustaz, para tokoh masyarakat, para sesepuh, ketua dan pengurus Masjid Sepakat Irsyadun Nas, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat segala nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak memuji Allah, dengan memanfaatkan nikmat dan sisa-sisa umur kita untuk taat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, pada subuh kali ini kita kembali diizinkan oleh Allah untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada Sabtu yang lalu kita telah sampai pada surah As-Saff. Surah As-Saff ayat ke-5. Maka pada subuh kali ini ayat ke-6 ya. Maka pada subuh kali ini kita akan membahas ayat ke-7 daripada surah As-Saff, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Jadi ayat ini masih terkait dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kaum Nasrani yang ketika itu dikabarkan oleh Nabi Isa bahwa akan datang setelahku seorang utusan Allah dengan nama Ahmad. Tatkala utusan itu datang, maka kaum Nasrani yang sudah diberitahu oleh Nabi Isa tetap mendustakan utusan tersebut. Lalu pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan secara ijmal atau secara global seluruh manusia yang menolak ajaran Nabi Muhammad atau ajaran Islam. Maka di sini Allah mengungkapkan dengan kata-kata waman azlamu, dan siapa yang lebih zalim, siapa yang paling zalim. Pertanyaan, tapi pertanyaan ini bimakna nafi, dengan makna nafi. Artinya tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat kedustaan terhadap Allah. Artinya
dia tidak membenarkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak membenarkan utusan-utusan yang diutus oleh Allah, maka orang tersebut dikatakan zalim. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan kata-kata yang luar biasa, pertanyaan tapi maksudnya sangat dalam, yaitu tidak ada seseorang yang lebih zalim daripada orang yang berani membuat kedustaan kepada Allah. Mendustakan itu berarti mengingkari kebenaran. Mengingkari kebenaran yang benar adalah Allahu ilahu wahid. Allah adalah Tuhan yang esa. Tapi orang yang mendustakan mengatakan Allah punya sekutu, Allah punya kawan, Allah punya Tuhan-Tuhan yang lain, dan mereka jadikan itu sebagai Tuhan. Jadi mereka tidak mau mengakui Allah itu esa. Lalu sudah mereka mendustakan, wa huwa yud'a ilal Islam. Orang tersebut sudah diajak kepada Islam. Jadi kaum Nasrani, Nabi kita Nabi Muhammad sudah mengirim surat, mengirim utusan kepada Kaisar Heraklius, kepada Raja Najasyi di Habasyah. Kaisar Heraklius menolak, tapi Raja Najasyi atau Raja Habasyah ketika Nabi kirim surat dan Nabi kirim sahabat-sahabat yang hijrah pertama ke negeri Habasyah berjumlah 8 orang, itu Raja Najasyi menanya, siapa Nabi kalian? Nabi kami Nabi Muhammad, atau di Alkitab disebut dengan Ahmad. Maka Raja Najasyi ketika itu karena dia membaca kitab Injil, Injilnya asli pula. Kalau yang sekarang sudah dirubah-rubah, gawian paus-paus tuh, sesuai dengan kepentingan. Salah satunya ya Ahmad tadi. Di dalam kitab Injil di situ tertulis Nabi terakhir adalah orang Arab. Namanya ini Ahmad, cirinya seperti ini, cirinya seperti ini, sudah dijelaskan. Maka dalam ayat Quran juz 2 ayat 146 surah Al-Baqarah itu dikatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi orang Nasrani itu sudah diberitahu ciri-ciri Nabi terakhir itu. Bahasa Al-Quran, mereka mengenal Nabi itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Artinya Allah sudah menjelaskan dengan detail. Begini orangnya, rambutnya seperti ini, warna kulitnya seperti ini, ada tanda seperti ini. Maka tadi itu mereka mengenal Nabi terakhir seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Maka yang tidak dirubah kitabnya, atau ada pendeta-pendeta ahli agama Nasrani yang mempelajari kitab Injil yang asli sampai ketemu dengan Nabi Muhammad, mereka melihat ciri-cirinya sesuai dengan yang ada di kitab Injil, mereka beriman. Maka tidak salah kalau pendeta Bahira atau Buhaira masih keluarga dengan Siti Khadijah. Ketika Nabi dibawa oleh pamannya untuk berdagang ke Syam, singgah di suatu tempat, di tempat yang bernama Bahira atau Buhaira, nama pendetanya Waraqah bin Naufal. Nama tempatnya Bahira. Jadi kata Waraqah bin Naufal,
setelah kulihat ini keponakanmu ini ada tanda-tanda kenabian sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Injil. Maka seandainya saya hidup lebih lama, saya akan beriman dan akan menolong dia. Nah, maka dari itu yang mempelajari kitab Injil yang benar itu beriman. Raja Najasyi beriman. Jadi yang tidak beriman yang mana? Ternyata ada pendeta yang sebelumnya mereka hasadam min indi anfusihim, mereka iri dengki. Kenapa nabi terakhir, nabi mulia itu diutus dari orang Arab? Tak senang mereka. Karena tak senang, diubahlah kitab Injil tuh. Nabi yang asalnya putih kemerahan dibuat negro, hitam orangnya. Sehingga Nabi datang putih kemerahan, kata kitab ini hitam, berarti lain ini. Nah, padahal itu sudah dirubah. Maka dalam Al-Quran banyak menyingkap perbuatan orang Nasrani yang merubah-rubah kitab Injil dan Taurat itu. Yuharrifunal kalima amma wadhi'ihi, mereka merubah-rubah ucapan itu daripada tempatnya, daripada yang sebenarnya. Maka dalam ayat yang lain juga diungkapkan dengan wa yashtaruna bihi tsamanan qalila, mereka menjual ayat-ayat Alkitab Taurat dengan Injil itu dengan harga yang sedikit. Artinya apa? Ada orang yang dengki, ini nabi terakhir, nabinya cirinya kayak gini, upah kau ya, upah kau sekian. Nah, karena dapat upah pendeta tadi, oleh ibarat kita ustadznya dapat upah, diubah. Maka diungkapkan dengan kata-kata wa yashtaruna bihi tsamanan qalila. Maka ketika orang itu didakwahi untuk menerima ajaran Islam, dia mendustakan, dia tidak menerima, maka dia disebut zalim. Dalam bahasa yang umum zalim terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Karena tidak mau menerima ajaran Islam. Ya. Kalau yang sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad atau dulu sebelum Nabi Muhammad hidup di antara dua nabi, namanya Ahlul Fatrah. Nabi Zakaria sudah wafat, Nabi Yahya sudah wafat, Nabi Isa belum ketemu. Jaraknya misalnya 400 tahun. Antara dua nabi ini tidak ketemu, namanya Ahlul Fatrah. Orang yang tidak ketemu dengan nabi. Maka syariat dulu kalau nabinya hidup boleh beriman. Kalau nabinya wafat, nah ini tidak wajib lagi beriman. Syariat dulu. Kalau Nabi Muhammad, nabi terakhir, nabi wafat sampai hari kiamat, kalau menerima agama Islam wajib beriman. Maka ini ada perbedaan pendapat. Bagaimana orang yang tidak sampai dakwah Islam? Contohnya suku Kubu, orang Dayak, orang pedalaman, tak ada yang menceramahi mengajarkan ajaran Islam. Maka kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berpendapat Asy'ariyah, orang seperti itu tidak wajib beriman dan tidak haram kafir. Jadi kalau mati jadi tanah, sama dengan hewan. Kenapa? Kalau mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka akan beralasan kami tidak kenal Islam. Tidak ada orang yang mengajarkan Islam, menyampaikan Islam kepada kami. Kalau dimasukkan ke surga, enak nian dia. Kata yang beramal nih, aku jalan lambat masuk surga, masa dia tak ada beramal masuk surga? Jadi protes. Makanya menurut Asy'ariyah tidak wajib beriman dan tidak haram kafir. Jadi pendapat yang kedua mengatakan karena seperti itu maka dia matinya jadi tanah, tidak ada hukuman. Kalau pendapat Mu'tazilah ini kan pakai akal. Orang yang tidak sampai ajaran Islam tadi, di pedalaman tadi, itu mereka dihukumi, mereka diadili nanti pada hari kiamat dengan pekerjaan mereka yang mereka lakukan sesuai dengan akal. Kalau menurut akalnya baik dilakukannya, maka dia dapat pahala.
karena dia sesuai dengan akal. Kalau menurut akalnya tidak baik dilakukannya, dia dapat dosa. Itu menurut Mu'tazilah. Jadi itu perbedaan pendapat, ya. Nah, kita Asy'ariyah berpendapat yang tidak sampai dakwah itu akan dikembalikan Allah menjadi tanah karena dia berasal dari tanah. Orang yang tidak menerima ini zalim dan orang itu berdosa. Maka orang-orang kafir di sekitar kita sudah ketemu dengan orang Islam, melihat ajaran Islam, tidak menerima, maka mereka zalim dan nanti di akhirat dapat siksa. Kita sudah tahu, ya, tidak mengerjakan, zalim, membuat-buat kedustaan kepada Allah. Maka dari itu orang yang tidak menerima ajaran Allah ini disebut dengan zalim. Allah berfirman, kaifa takfuruna billah, bagaimana engkau kufur terhadap Allah. Kufur dalam arti tidak beriman, kufur dalam arti kita tidak melaksanakan ajaran-ajaran Allah dan ajaran Rasulullah. Kufur berarti tertutup diri kita daripada melaksanakan tugas kita yang sebenarnya. Wa kuntum amwata, bagaimana kalian kufur sementara kalian itu asalnya mati. Kita kan tahun 1600 belum ada, mati masih kita. Fa ahyakum, maka Allah menghidupkan kalian dalam kehidupan yang sementara di alam dunia antara tahun 90-an, antara 1970 sampailah kita sekarang di tahun 2000-an. Yang tren sekarang namanya generasi milenial katanya, ya. Tahun 1900 kita belum ada, masih amwat. Sekarang kita hidup. Lalu kata Allah, summa yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian, masuk ke dalam kuburan, pindah alam, namanya alam barzakh. Setelah di barzakh, summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian lagi, dibangkit. Summa ilaihi turja'un, kemudian kalian dikembalikan kepada Allah. Kembali kepada Allah itu antara dua, ke surga atau ke neraka, tapi tetap kembali kepada Allah. Nah, jadi itu pertanyaan Allah untuk kita, bagaimana kalian kufur. Nah, sekarang untuk kita ini supaya semakin tidak kufur, saya dan kita semua, terutama dalam melaksanakan ibadah, semakin giat, semakin semangat. Kita adalah makhluk ciptaan Allah, dan Allah menciptakan kita terdiri dari dua unsur. Ketika Allah menciptakan kita, yang Allah ciptakan yang pertama, Bapak Ibu, adalah ruh kita. Ruh kita ini Allah ciptakan di suatu alam, namanya alam arwah. Jadi di alam arwah itu bagaimana bentuknya, wallahu a'lam, saya pun tidak pernah tahu. Tapi ruh kita sudah pernah tinggal di sana. Semuanya Allah ciptakan. Dan ruh kita ini, ketika Allah menciptakan ruh kita, dikumpulkan dalam satu tempat. Bagaimana tempatnya jangan terlalu dipikirkan, itu di luar ilmu kita, di luar kemampuan kita. Dan ketika menciptakan ruh kita, Allah berfirman, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Ini kontrak perjanjian kita di alam ruh, di alam arwah. Jadi kata Allah, ketika Allah menciptakan ruh kita, wahai ruh, saya menciptakan kalian. Setelah ini kalian akan saya kirim ke dunia.
Ada giliran waktu masing-masing akan saya kirim ke dunia. Waktunya tidak penting. Mau zaman batu, zaman sejarah, zaman prasejarah, zaman kerajaan, zaman dulu kah, zaman tahun 2300 kah, 2400, 2000 kah, tahun 3000 kah nanti, itu tidak penting. Tapi kata Allah, yang penting sekarang kalian harus berjanji. Kalian mengakui aku ini Tuhan kalian. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Tuhan yang kalian harus sembah. Kalian harus beribadah kepadaku. Kalian harus melaksanakan kewajiban. Kalau ada yang kularang kalian tinggalkan. Kalian harus ingat kepadaku. Kalian jangan tertipu dengan alam sementara, alam dunia. Di situ bukan untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, membangun rumah, mengumpulkan, merasa hidup di dunia selamanya. Bukan itu, kata Allah kepada roh kita. Apakah kalian siap? Bukankah aku Tuhan kalian? Maka roh kita semuanya menjawab, Pak, bala. Ya. Bala itu dalam artinya, kalau dalam bahasa Arab bala itu, iya itu ada tiga. Ada na'am, ada bala, ada ajal. Itu artinya ya semua. Tapi kalau pertanyaan ini, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian, tak boleh dijawab na'am. Karena na'am kebalikannya maksudnya. Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Kalau dijawab na'am, ya, engkau bukan Tuhan kami. Itu ya. Jadi Allah bertanya, maka kita menjawab bala, ya, engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Berarti kita sudah menaikkan kontrak, sudah setuju, ya Allah, kalau nanti engkau kirim kami ke alam dunia, kami siap melaksanakan perintahmu. Kami akan meninggalkan laranganmu. Kami berjanji untuk taat kepadamu, untuk selalu mengingatmu, dan kami tidak akan tertipu dengan gemerlap dunia yang sementara ini. Memang di sana engkau buat indah, penuh dengan ujian, tapi kami insya Allah akan sadar itu ujian. Nah, Pak, sudah kita berjanji di alam arwah, maka Allah kirim kita ke dunia. Namanya hidup di dunia. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kita ke dunia, dikirim Allah roh tadi ke dunia, dihidupkan kita, tapi ini ujian. Siapa di antara kalian yang paling baik, paling bagus amalnya? Maksudnya siapa yang paling mantap mempersiapkan untuk kembali kepadaku? Siapa yang paling bagus memenuhi janjinya di alam dunia ini, Pak? Lalu Allah kirim kita ke dunia, roh tadi, supaya ada bungkusnya, ada ruangnya, ada tempatnya. Maka diciptakanlah kita dengan jasad seperti ini. Jasad kita diciptakan Allah dari 4 unsur. Ada tanah, ada air, ada angin, ada api. Ini tubuh kita ini kan ada 4 unsur. Air, makanya kita berkeringat. Karena unsur tubuh kita ini air. Kita berkeringat dan kita pun butuh air. Kenapa? Asal kita dari air. Dari tanah, kita berdaki kalau mandi, ya, apalagi bergosok-gosok. Yang putih aja berdaki, apalagi hitam. Nah, kata saya sama anak pondok, kau kalau tak sadar kau berdaki, mandi itu gosok. Nah, rajin-rajin ngumpulkan daki, taruh di pot, tanam keladi, namanya keladi daki jadi. Nah, ya. Tuh. Ini dari tanah nih, ada dakinya. Sudah itu unsur angin. Makanya kita ini butuh angin.
dan bisa masuk angin karena ada anginnya dalam tubuh kita. Ada unsur api, makanya ada panas dan kita butuh kehangatan, tak selamanya dingin. Kadang kita butuh untuk menghangatkan diri. Kenapa? Karena unsur tubuh kita ini 4 tadi. Dan Allah susun, Pak. Allah susun tubuh kita ini dari 7 elemen pula. Nih, kita urutkan bela. Dari luar ada bulu. Bulu nih, rambut nih bulu namanya. Cuma bulu nih hebat, lain tempat lain nama. Ya, apalagi tempat khusus itu ya, lain-lain namanya. Tapi namanya tetap bulu secara umum. Cuma pas pula ditaruh di kepala, rambut, bulu mata, jabek, godek, bulu itu pula. Pokoknya macam-macam. Lain tempat, lain nama. Hebat kawan siko nih, ya. Nah, apalagi bulu alis nih, ya. Nah, kumis berpanjang, apa namanya, janggut berpanjang, rambut berpanjang, alis nih istiqomah dia. Nah, inilah terjadi perdebatan ini nih, ya. Jadi mertuanya guru biologi yang menantunya santri laki-laki. Kata mertuanya, apa namanya tuh, mertuanya ini punya tanaman ya di depan rumah, ditaruh di pot tapi bukan keladi ya. Nah, jadi ditaruhnya di depan rumah, rupanya tanaman tadi subur, tumbuh, ditaruhnya agak ke dalam rumah, taruh ke dalam rumah, rupanya agak layu. Jadi bapaknya ini tidak ngetes menantu. Menantu ini kan tamat pondok, tidak belajar biologi. Jadi kata yang bapaknya, nak, katanya, apalah ya tanaman bapak ini kalau di depan subur, kalau di dalam itu layu. Kata yang santri tadi, karena belajar kitab kebanyakan, tauhidnya terlalu tinggi, jawabnya gampang, itu sudah kehendak Allah, Pak, katanya. Ya, itu cuma jawabannya. Kata yang bapak tadi betul, tapi bukan itu. Kalau dalam ilmu pengetahuan biologi, kenapa dia subur di depan ini? Karena dia kena matahari, makanya tumbuh jadi panjang. Tapi kalau di dalam rumah itu tidak kena matahari, makanya tak tumbuh-tumbuh. Itu berarti cahaya matahari yang menumbuhkan. Nah, bapaknya mulai ini tak pakai ilmu agama lagi. Kata yang anak pesantren, tak bisa, Pak, itu kehendak Allah, bukan cahaya matahari yang mempengaruhi seutuhnya, Allah yang berkehendak. Tak bisa, kata bapaknya, menurut ilmu biologi kayak gitu. Bapak jangan pikir kayak gitu, Pak, kata yang anak. Kenapa? Kata bapak, karena Pak, tidak setiap yang kena matahari itu tumbuh lebat. Contohnya alis aku nih, Pak, setiap hari kena matahari tak pula panjang-panjang katanya. Tapi dalam sarung aku ini tak pernah kena matahari katanya tuh. Itu pula dia pakai tadi yang bapak mertua nih, pakai dalam sarung ya. Masya Allah. Ya, kalahlah mertua kalau kayak gitu. Nah, jadi kita dari ada bulu tubuh kita nih, ada kulit. Nah, ini bulu, kulit. Di dalam kulit ada daging, 3 sudah. Sudah di daging ada darah, 4. Ada urat, ada tulang, ada sumsum. Nih elemen-elemen di tubuh kita. Ya, dari tanah ada 7 macam tadi, mulai dari bulu sampai ke tulang sumsum. Ini hanyalah bungkus daripada jiwa, ruh, atau diri kita yang asli, bapak-bapak. Kenapa dibilang ini cuma bungkus? Kalau seandainya rohnya pindah, rohnya keluar, dicabutlah gitu kan, bahasa kasarnya mampus lah sudah. Ini tak bermanfaat lagi, mata nih, mulut tak bisa ngomong lagi, otak tak bisa berpikir lagi, semuanya tidak bisa dimanfaatkan. Padahal ada. Berarti bukan ini kita yang asli.
Nah, maka Pak, diuji kita, apakah kita hidup di dunia yang sebentar nih, ini yang diturutkan nih, 7 nih, bulu, kulit, daging, darah, urat, tulang, itu yang diturutkan yang dari air tadi. Kenapa? Karena ini maunya senang-senang, ini maunya makan, maunya minum, maunya jalan-jalan, nurutkan yang ini nih, bungkus nih. Maka zalim kita. Maka kita lihat banyak yang zalim. Kenapa? Cuma memperturutkan kesenangan ini nih. Kemaluan kan kulit, darah, itu bagian dari itu. Dan ini kulit nih, tubuh kita nih berasal dari Nabi Adam. Tapi yang di dalam kita ini berasal daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruh kita berasal dari Nabi Muhammad. Ruh Nabi Muhammad berasal dari Allah. Maka dalam surah Al-Hijr, ketika Nabi Adam ditiupkan ruh, fa iza nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan daripada ruhku, sebagian daripada ruhku. Jadi Nabi Adam dapat ruh dari Allah, dan ruhnya itu ini diceritakan dalam kitab Daqaiqul Akhbar, berasal dari nur atau ruh Nabi kita Nabi Muhammad. Nanti ruh Nabi kita Muhammad itu berkeringat. Dari keringat itu Allah menciptakan 4 sahabat, ruh 4 sahabat. Diciptakan Nabi, diciptakan malaikat, diciptakan arasy, diciptakan semua makhluk dari ruh atau nur Nabi kita Nabi Muhammad. Maka disitulah Allah mengatakan kepada Nabi, laulaka ma khalaqtul aflaka. Jikalau tidak karenamu wahai Muhammad, jikalau tidak karena nurmu, ruhmu, maka aku tidak menciptakan seluruh alam semesta ini. Jadi seluruh alam semesta ini diciptakan dari nur Nabi kita Nabi Muhammad. Nah, ketika ruh kita diciptakan pula, berjanji tadi disuruh memandang nur atau ruh Nabi kita Muhammad. Ya seperti jasad inilah bentuknya. Ada yang memandang kepala jadi khalifah, jadi presiden. Dia jangan pula nanti ditanya kalau Pak Jokowi kesini, Bapak mandang kepala ya kemarin gitu. Jadi presiden. Kalau mandang dahi ini jadi penghafal Quran. Ya, ini mandang dahi. Nah, mandang ini jadi tukang jahit, mandang ini jadi pedagang, semuanya dipandang. Nah, ada yang tidak mandang, jadi orang kafir, tak mandang sama sekali. Ada mandang bayangannya cuma jadi orang munafik. Kalau kita ini memandang bagian daripada ruh atau nur Nabi kita Muhammad. Ada yang mandang tangan, ada yang mandang jari, ada yang mandang siku, ada yang mandang bahu, ada yang mandang punggung, ada yang mandang kaki, semuanya. Yang tukang jahit mandang tangan ruhnya. Ya, yang tukang tulis memandang pergelangan tangan, ada yang memandang jari. Semuanya. Jadi makanya kita dengan bakat masing-masing itu tercipta roh kita itu daripada nur Nabi kita Nabi Muhammad. Ya. Nah, jadi cerita zalim ini kenapa? Seharusnya roh kita ini berasal dari Nabi Muhammad, berasal dari Allah. Roh kita sudah berjanji, jadi harusnya ketika dikirim ke dunia itu yang dimantapkan, yang diikuti adalah roh. Karena sejatinya roh itu sudah berjanji kepada Allah, taat kepada Allah, sukanya sembahyang, sukanya salat, sukanya ibadah, sukanya zikir. Tapi karena dikalahkan oleh 7 tadi, oleh bulu, oleh kulit, oleh darah, oleh urat, oleh tulang, oleh sumsum, kalah dengan itu.
maka keinginan ruh pun tak dilaksanakan. Sembahyang tak mau, kenapa? Aku nak makan. Sembahyang berat, kenapa aku nak tidur bela? Tuh, jadi zalim. Orang kafir menikmati dunia, yang diikutinya cuma ini Pak, tubuh nih, tapi tidak sadar bahwa nanti dia akan kembali kepada Allah. Ruhnya pergi kemana ketika di dalam kubur. Nah, maka ini dikatakan wa huwa yud'a ilal Islam. Untung kita diberikan Allah ruh kita cahaya, diajak kita kepada Islam, diajarkan yang baik-baik, diajarkan yang benar, diingatkan, oh manusia, tengok tuh kuburan, ziarahi supaya kau ingat kau tak selamanya. Kalau menurutkan jasad tuh jasad jadi tanah. Nah, maka kita diuji apakah memperturutkan ruh daripada Nabi Muhammad atau menurutkan yang jasad tadi dari Nabi Adam. Jadi Nabi pernah mengatakan ana abul arwah wa adamu abul bashar. Saya adalah bapak atau asal daripada ruh, sementara Nabi Adam adalah asal daripada manusia yang berupa jasad ini, ya. Jadi ketika kita memperturutkan ruh, maka disitulah kita akan mendapatkan ketenangan. Jadi makanya kita berzikir bisa tenang. Kenapa? Makanan roh dikasih. Kita baca Quran, itu makanan roh, tenang. Kita sholat, sujud, berdoa kepada Allah, jadi tenang. Kenapa? Keinginan ruh diberikan. Maka antara ruh dengan jasad jadi seimbang. Kalau tak seimbang, jasad cuma tak tenang, ruh tak dikasih, ya sudah masuk kubur baru. Dan itu nanti dibuktikan itu Pak, yang memperturutkan jasad itu nanti dibagi 3 dan akan terbukti ketika nanti ruh dicabut. Ruh dicabut itu terbukti karena dia memperturutkan jasad, tidak memperdulikan ruh. Ketika dicabut, falaula idza balagatil hulqum, yang dicabut ruh itu 3. Ada minal muqarrabin dalam surah Waqiah itu. Fa amma in kana minal muqarrabin, adapun orang-orang yang dekat, artinya orang itu ruh yang diperhatikannya, makanan ruh yang selalu diberikannya, zikir, salat, ingat kepada Allah, ziarah kubur, bersedekah, berinfak, tak ingat lagi dengan dunia, dengan harta itu. Ruh sudah muqarrabin, farauhu wa raihan wa jannatu na'im. Ketika dicabut ruhnya, itu dia mendapatkan kenikmatan, mendapatkan rezeki, surga itu sudah dinampakkan. Itu muqarrabin. Makanya ada orang mati senyum, dan itu tanda kalau meninggal husnul khatimah, senyum. Kenapa? Diperlihatkan Allah surga sudah. Senyum. Bidadari udah melambai-lambai. Beda senyum kawan. Ya, muqarrabin tuh paling tinggi, nabi, aulia, as-siddiqin. Kenapa? Dalam dunia rohnya yang dimantapkannya. Yang kedua, rohnya agak mantap, jasad juga diberikan. Namanya ashabul yamin. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Adapun orang ashabul yamin, artinya orang kanan ini memang dia memperdulikan jasad, tapi dia ingat roh saya ini juga butuh. Nah, kita alhamdulillah yang sembahyang, ya tahajud, subuh, nanti duha, nanti buka toko. Toko aku nih cuma untuk sementara, biar anak sekolah, biar makan, ya nabung. Alhamdulillah kalau ada rezeki bisa ikut bangun masjid, bisa untuk bangun pesantren, bisa untuk kebaikan. Itu ashabul yamin. Harta aku ini nak bawa mati. Aku sibuk-sibuk carikan anak, nanti aku mati masuk kubur anak mana lah bacakan Yasin. Ya, paling seminggu sekali hari Jumat awak mati-matian, siang malam mikirkan dia. Nah, itu misalnya. Tuh ingat tuh ashabul yamin. Karena memang kita tidak boleh kayak gitu Pak. Saya mohon maaf, ketemu orang ada
sebutkan saya orangnya. Bapak kataku, kenapa Pak? Sudah hampir bungkuk nih masih juga ke kebun. Saya Ustadz masih ada nih. Saya masih mikirkan anak saya. Anak saya satu yang belum yang lain sudah saya kasih kebun, saya kasih rumah. Ini saya satu ini mau buatkan kebun dan buatkan rumah lagi nih Ustaz. Kalau sudah ini dibuatkan rumah, dibuatkan kebun, insya Allah saya senang Ustaz katanya. Tenang saya kembali ke dalam tanah katanya. Kok kayak gitu? Ya. Saya tidak bisa jamin anaknya apakah tiap hari ke tanah itu menziarahi, saya tak jamin. Dan itu tidak kewajiban karena mereka hidup sudah ada rezeki masing-masing. Ya silakan meninggalkan untuk anak, tapi jangan habis-habisan hingga melupakan kewajiban kita. Hingga melupakan bahwa kita ini ada tugas, bahwa kita ini akan memetik hasil amal perbuatan kita sendiri. Kalau cuma harta yang dipikirkan untuk ditinggalkan, saya rasa kecewa nanti. Tidak ingat lagi dia, ya buktinya sudah banyak. Ya, jadi itu ashabul yamin. Dia sadar aku ini salah, istighfar. Ashabul yamin. Nah, yang kacau ini yang ketiga, namanya al-mukazzibin. Maka ini ada ayat orang yang mendustakan, orang zalim, mukazzibin. Wa amma in kana minal mukazzibin ad-dhalin panuzulum min hamim. Nah, ketika dicabut rohnya, panuzulum min hamim. Kata ulama, ini bagaikan disiram dengan air panas yang mendidih dari api neraka. Berarti sakit. Udah sakit. Wa tasliyatu jahim, dikasih bayangan dia akan masuk neraka jahim. Jadi orang yang ketika di dunia tak ingat lagi sembahyang, tak ingat lagi berzikir, tak ingat lagi kepada Allah. Pokoknya tak ingat bahwa dia itu kembali kepada Allah, tak ingat matilah pokoknya. Tak ingat ada hisab. Cuma yang jasad ini untuk makan, untuk senang-senang, untuk hidup lama, itu cuma dipikirkan. Maka ketika ditiup roh, sakit luar biasa, dimasukkan ke dalam kubur, Allah kirimkan pula azab kubur. Dan azab kubur bukanlah azab yang asli, azab neraka. Itu cuma gambaran amal tadi itu. Jadi kalau orang tadi di dunia itu cuma sibuk mikirkan duit, Allah kirimkan jadi ular di kubur lilitnya. Nah ini yang kau cari selama di dunia nih, sampai lupa sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya lupa. Dililit jadi ulat, jadi kalajengking masuk ke hidung nih, mulut kau nih yang sering makan nih duit itu tuh. Apa sekarang? Tak bisa apa lagi. Ya. Jadi itu akhir surah Waqiah, gambaran orang yang tidak, yang terakhir mukazzibin itu yang tidak memelihara rohani, karena itulah diri kita atau wujud kita yang sebenarnya. Ini cuma bungkus, ini cuma casing. Saya rasa ini karena waktu sudah pukul 6, saya mohon maaf ada salah, dan kita bahas hanya satu ayat. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada ayat ke-8. Mungkin ada yang dipertanyakan, dipersilakan. Tidak ada. Nah, nanti mungkin saya mohon maaf, mungkin 2 minggu tidak bisa masuk atau 3 minggu. Ya, yang jelas 2 Sabtu lah, karena saya mau berangkat ke Sumatera Barat atau Padang untuk mengikuti musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional mewakili Provinsi Jambi. Ya, mungkin ada ustadz yang lain yang menggantikan nanti. Saya mohon maaf ada salah, ada khilaf, dan mohon doa mudah-mudahan diberikan Allah dengan hasil yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf salah ada khilaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.